Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, presentasi kali ini akan saya bacakan tentang Mircea Eliade. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemikiran agama menurut Mircea Eliade. Baik, sebelum melanjutkan, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang background dari Mircea Eliade ini. Mircea Eliade adalah lahir di Bucharest pada 19 Maret 1907. Beliau adalah seorang putra, seorang perwira di tentara Rumania. Sebagai anak laki-laki, dia sangat mencintai tempat-tempat yang tenang, mencintai sains, cerita, dan menulis. Dalam autobiografinya, ia melaporkan bagaimana pada usia 18 tahun ia merayakan dengan teman-teman penampilan yang diterbitkan 100. Sudah pada usia muda ini, ia disewa oleh Surat Kabar untuk menulis cerita fitur, kolom opini, dan ulasan buku. Juga diantara ingatannya adalah insiden yang berkesan sejak usia dini. Baik, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang teori Eliade, yaitu tentang two axioms atau dua axioms. Baik teman-teman, sebelum mempertimbangkan teori Eliade ini dalam khususnya, kita harus mempertimbangkan fondasi di mana ia berdiri. Dua ide terutama berfungsi sebagai aksiom atau landasannya. Mereka sangat mendasar untuk segala sesuatu yang lain. Yang pertama, yang sudah terlihat adalah sikapnya yang kuat pada reduksi. Eliade percaya dengan bersikeras dalam kemerdekaan atau otonomi, agama yang baginya itu dapat dijelaskan sebagai produk by produk dari beberapa realitas lainnya. Jadi maksudnya sebuah fenomena keagamaan itu, beliau menegaskan hanya akan diakui seperti itu jika digenggam pada tingkatannya sendiri. Artinya, jika dipelajari sebagai sesuatu yang religius untuk mencoba memahami esensi dari fenomena semacam ini atau semacam itu dengan cara fisiologi atau sosiologi atau ekonomi dan lain-lainnya, seni, studi lainnya, itu adalah palsu menurut beliau. Maka untuk melewati satu elemen unik, reduksi di dalamnya yaitu elemen sakral. Dalam bahasa ilmu pengetahuan kita mungkin mengulangi ini ya, yaitu untuk mengatakan bahwa agama tidak ditafsirkan sebagai variabel yang dependen, hal yang selalu berubah dalam tes atau percobaan apapun. Jika ada, maka itu harus diambil sebagai konstanta atau variabel independen. Aspek kehidupan lainnya seperti sosial, psikologis, ekonomi harus dipahami bergantung padanya. Sebagai elemen dalam perilaku manusia, agama berfungsi sebagai penyebab daripada efek. Nah, aksioma yang kedua berlaku untuk metode. Jika agama pada kenyataannya sesuatu yang independen, maka sesuatu yang tidak dapat dijelaskan murni melalui psikologi atau sosiologi. Namun bagaimana kemudian harus kita jelaskan? Nah, Eliade pun menjawab bahwa kita harus menggabungkan dua sudut penglihatan yang terpisah. Karena siswa agama sebagian besar mempelajari masa lalu. Subjek mereka dalam satu pengertian hanyalah sejarah. Dengan demikian, seperti sejarawan yang lain, mereka hanya mengumpulkan dan memerintahkan bukti, membuat generalisasi secara mengkritik mereka dan mencoba menemukan penyebab atau konsekuensinya. Dalam hal ini, disiplin mereka tentu adalah sejarah agama. Nah, pada saat yang sama, studi agama pun juga tidak bisa hanya historis. Dalam buku Daniel Paz, beliau mengatakan memahami agama hanya ketika kita juga menerapkan apa yang Eliade sebut. Yang dimaksud Eliade yaitu fenomena. Dari fenomena Yunani atau dari kata Yunani itu penampilan. Jadi studi perbandingan hal-hal dalam bentuk atau penampilan, mereka itu hadir kepada kita. Setiap ilmu pengetahuan sebagai fenomena. Nah, memang benar bahwa sejarawan itu curiga terhadap perbandingan, terutama ketika mereka terbiasa menemukan kesamaan.
Pikiran skeptis selalu cenderung berpikir bahwa tidak ada dua hal yang pernah cukup sama. Setiap kali, setiap tempat berbeda dari yang berikutnya. Namun Eliade tidak setuju akan pendapat hal itu. Menurutnya, bentuk-bentuk umum tertentu, pola fenomena luas tertentu dalam agama dapat diambil di luar waktu dan tempat semula untuk dibandingkan dengan orang lain. Waktu dan tempat mungkin berbeda, katanya, tetapi konsep sering sama. Ini yang dijelaskan oleh Meriace Eliade ini. Seperti matematikawan Euclid adalah orang Yunani kuno, seorang pria pada masanya, namun kita dapat mempelajari geometrinya seolah-olah ia telah mengajarkannya baru kemarin. Pria itu mungkin bersejarah, tapi oremanya abadi. Hal yang sama tampaknya berlaku untuk konsep agama. Seperti yang disebutkan dalam buku Daniel Paz itu, ibadah Zeus dalam satu pengertian terikat pada satu waktu dan tempat. Nah, teman-teman, bahwasanya dengan aksiom ini di tangan kita, sekarang dapat beralih ke elemen utama program Eliade. Meskipun di sini seperti yang kita temukan dengan Marx dan Freud, kita akan membutuhkan bantuan dari lebih salah satu bukunya. Eliade cenderung dalam semua tulisannya untuk mengeksplorasi ide dan pola utama yang sama, tetapi tidak ada dari mereka yang dia tawarkan semacam pemeran tunggal dan besar dari teorinya. Mungkin itu penjelasan selanjutnya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang konsep agama menurut Eliade, yaitu the sacred and the profane. Baik teman-teman, the sacred and the profane ini adalah karya pengantar singkat yang menjelaskan bahwa dalam berusaha memahami agama, tulisan Eliade sendiri, langkah pertama yang harus kita buat mungkin yang paling penting. Jadi Eliade menjelaskan bahwasanya sejarawan harus keluar dari peradaban modern, yang mana bagaimanapun hanya menyumbang sebagian kecil, dan baru-baru ini semua manusia yang pernah hidup dan memasuki dunia masa kuno. Orang-orang kuno adalah mereka yang telah hidup di zaman prasejarah, atau yang hidup hari ini masyarakat suku atau budaya rakyat pedesaan, tempat-tempat yang dimana mereka bekerja. Jadi di dunia alam, berburu, memancing, bertani adalah rutinitas sehari-hari. Apa yang kita temukan di mana-mana di antara orang-orang seperti itu adalah kehidupan yang hidup di dua pesawat yang jelas berbeda. Baik, agar tidak memperpanjang waktu. Nah, teman-teman, bahwasanya kesan pertama yang dibuat oleh kata-kata ini kemungkinan akan menjadi salah satu dejavu. Eliade di sini tampaknya itu beliau mengulangi hal yang sangat didengar dari Durkheim tentang suci dan tidak senonoh. Jadi juga tidak harus yang datang sebagai kejutan. Jadi Eliade ini dididik dalam tradisi intelektual Prancis, yang mana sebagian besar pendidikan Prancis itu dari Durkheim. Cara mendefinisikan agama ini pun diterima secara luas. Namun melihat lebih dekat akan menunjukkan bahwa sebenarnya ada perbedaan di antara mereka berdua. Seperti yang kita lihat sebelumnya, ketika Durkheim berbicara tentang sakral dan tidak senonoh, dia selalu memikirkan masyarakat dan kebutuhannya. Bagi Durkheim, manusia ada yang sebuah manfaat atau syiai, yang berarti kata lain yaitu orang-orang yang beriman. Yang tidak senonoh adalah sebaliknya, yang hanya penting bagi individu. Nah teman-teman, bagi Durkheim simbol dan ritual suci itu tampaknya berbicara tentang supranatural. Tetapi semua itu hanyalah penampilan permukaan dari berbagai hal. Tujuan simbol hanya untuk membuat orang menyadari tugas sosial mereka dengan melambangkan klan sebagai dewa untuk dewa totem mereka sendiri. Jadi ketika sebaliknya Eliade berbicara tentang sakral, ibadah klan ini jelas bukan yang ada dalam pikirannya. Jadi dalam pandangan Eliade ini, kepedulian agama adalah supranatural.
polos dan sederhana itu berpusat pada sakral di dalam dan dari dirinya sendiri. Bukan pada suci hanya sebagai cara menggambarkan sosial. Meskipun dia menggunakan bahasa Durkheim dan setuju bahwa istilah itu mencakup lebih dari sekedar dewa pribadi, namun pandangan Eliade ini tentang agama lebih dekat dengan Taylor dan Fraser yang mengandung terlebih dahulu dan terutama sebagai kepercayaan pada ranah makhluk kehatural. Baik, jadi konsepnya Eliade ini tentang sakral memiliki kemiripan yang kuat dengan Otto. Dalam pertemuan dengan suci, katanya orang merasa berhubungan dengan sesuatu yang lain dalam karakter mereka. Mereka merasa telah terikat terhadap kenyataan, tidak seperti yang mereka tahu yang lainnya gitu loh. Dimensi keberadaan yang sangat kuat, anehnya berbeda, melampaui nyata dan abadi. Jadi itulah yang mereka rasakan. Untuk primitif seperti orang dari semua masyarakat pramodern, suci adalah equivalent untuk kekuasaan. Dan dalam analisis terakhir untuk kenyataan, suci jenuh dengan menjadi. Kekuatan suci berarti kenyataan dan pada saat sama abadi dan khasiat. Dengan demikian, mudah untuk memahami bahwasanya manusia, agama sangat ingin menjadi untuk berpartisipasi dalam kenyataan, untuk jenuh dengan kekuasaan. Jadi pembaca Yudi Kristen atau latar belakang Muslim secara alami dalam buku Daniel Paz ini mengatakan bahwasanya alami mereka itu mengira bahwa Eliade ini merujuk di sini untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi gagasannya tentang sakral jauh lebih luas daripada itu. Ini bisa berarti kerajaan banyak dewa, leluhur atau abadi, dari apa yang beberapa Hindu sebut Brahmana, roh tertinggi di luar semua kepribadian. Namun sakral itu dikandung peran agama adalah untuk mempromosikan kontak dengan dirinya atau dengan makhluknya, untuk membawa seseorang keluar dari alam semesta dunia atau situasi sejarahnya dan memproyeksikan ke alam semesta yang berbeda kualitasnya. Dunia yang sama sekali berbeda, transenden dan kudus. Baik teman-teman, yang selanjutnya kita akan membahas tentang simbol menurut Eliade. Dalam mengamati bagaimana simbol bekerja, kata Eliade ini bahwasanya hal pertama yang harus diperlihatkan adalah bahwa hampir semua hal yang kita temui di dunia dapat berfungsi sebagai simbol. Sebagian besar hal yang membentuk kehidupan biasa tidak senonoh. Mereka hanya diri mereka sendiri, tidak lebih. Tetapi pada saat yang tepat, apapun yang tidak senonoh dapat dirubah menjadi sesuatu yang lebih dari dirinya sendiri, atau penanda atau tanda apa yang sakral atau suci. Mau itu alat, binatang, sungai, atau api yang mengamuk, atau binatang atau bebatuan, sesuatu apapun itu, jika menjadi tanda apapun bisa menjadi tanda sakral jika orang begitu menemukan atau memutuskan. Nah, kita pasti semua tahu sejak saat itu, yaitu ketika umat Islam melihatnya sebagai sesuatu yang disentuh oleh suci. Contoh kita lihat di buku Daniel Paz menjelaskan bahwasanya di kuil yang dikenal sebagai Ka'bah, di buku Daniel Paz menjelaskan misalnya umat Islam menghormati batu hitam suci yang kita kenal sebagai Hajar Aswad, yang dimana itu batu yang ada di Makkah, di Ka'bah. Pasti semuanya sudah tahu. Tidak, meskipun pada satu tingkat, yaitu objek yang sama, yaitu hanya bebatuan yang mungkin dari dulu sampai sekarang itu hanya batu, tapi tidak ada pengikut setia Nabi Muhammad itu yang tidak akan pernah mengenalinya. Pasti semua mengenalinya, dan itu namanya adalah Hajar Aswad, dan itu suci. Dan hal itu adalah hal yang tidak senonoh menurut Maria Eliade ini. Itu hal yang tidak senonoh, tapi itu dianggap suci oleh orang-orang. Ini seperti itu loh maksudnya. Nah, ini ya maksudnya, sesuatu yang disentuh oleh suci, maka objek yang tidak senonoh ini diubah gitu loh. Itu menjadi bukan lagi batu
batu, belaga saja, namun benda yang dianggap suci. Paket yang sangat mengesankan, bukan? Kita mungkin mengatakan yang membawa suci itu di dalamnya. Nah, Eliade pun menyebutkan infus supranatural ini menjadi benda alami sebagai dialektika sakral. Meskipun beton bentuknya terbatas dan mungkin bergerak dari satu tempat ke tempat fitur suci yang percaya ke tempat yang lain, mohon maaf, batu suci dapat melalui kualitas lain seperti itu. Jadi jika tidak senonoh benar-benar menentang sakral, bagaimana bisa menjadi kebalikannya? Bagaimana alam juga bisa menjadi supranatural? Hal ini dapat melakukannya. Jadi kata Eliade, karena Mircea Eliade ini, karena dalam hal-hal seperti itu, alasan manusia tidak bertanggung jawab atas transaksi. Simbol dan mitos membuat daya tarik mereka terhadap imajinasi yang sering berkembang pada gagasan kontradiksi. Mereka mencengkeram orang yang lengkap, emosi, akan dan bahkan aspek kepribadian di alam bawah sadar. Dan sama seperti dalam kepribadian, segala macam influence bertabrakan bergabung. Sama seperti dalam mimpi dan fantasi, segala macam hal yang tidak logis dapat terjadi. Seperti itu teman-teman. Itulah yang bisa saya pahami dari pemikiran Mircea Eliade ini tentang agama. Mungkin apabila ada yang penjelasan dari saya yang kurang paham bisa ditanyakan, dan nanti kita diskusikan di pertemuan selanjutnya waktu mata kuliah sosial agama. Terima kasih. Apabila saya ada kekurangan kata, kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon kritik dan sarannya, dan mohon doanya untuk kita semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.